Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin imamul muttaqin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsiran amma ba'd. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keselamatan fid dini wa dunya wal akhirah dan dikabulkan hajat-hajat kita, dan orang-orang yang sudah pergi meninggalkan kita ditempatkan min raudatan min riyadil jannah bersama Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga Ummul Mahbubah Hajjah Dr. Umi Wahidah binti Haji Abdul Rahman dan guru kita yang tercinta Sayyidina Syekh Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan kita semua para asatidz, para ustadz, para santri semuanya dalam lindungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rahmatnya Allah, tanpa kasih sayangnya Allah, tidak ada yang bisa melindungi manusia dari api neraka. Semua manusia akan masuk neraka pada hakikatnya, nggak ada yang masuk surga. Sampai Rasulullah SAW pun menyampaikan, sampai Rasulullah pun tidak bisa menolong, memberikan syafaat. Sebab itu di dalam khutbah, di dalam doa, di dalam sholat pasti ada Rahman dan Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, pasti ada Rahman dan Rahim itu. Begitu juga Bismillahirrahmanirrahim, supaya kita mendapatkan kasih sayang Allah. Barulah kita bisa masuk ke dalam surga lewat kasih sayang Allah. Bagaimana supaya dapat kasih sayang Allah? Yaitu rajin ibadahnya, jangan melanggar maksiat. Kalau sudah melakukan maksiat, berhenti. Jangan sudah tobat melakukan lagi, tobat melakukan lagi, jangan. Ibaratkan kita punya orang tua, kita punya atau istri atau keluarga atau saudara, kita mempermainkan dia, manusia pun akan merasakan kesal. Sebab itu Allah Maha Sabar. 99 Asmaul Husna yang disebutkan setiap sholat subuh, habis sholat subuh, ya sobur. Jadi Allah itu Maha Sabar. Tapi kita jangan mempermainkan Tuhan, yaitu dengan bertobat nanti maksiat lagi. Allah kan Maha Pemaaf, kita melanggar aja, jangan. Kita selesaikan pertobatan kita, setelah itu mulailah hidup yang baru. Jangan berhayal atau masih memikirkan dosa yang lama. Selama kita tidak mengulangi dosa itu, Allah itu akan mengampuni dosa kita. Sebab itu jangan gampang-gampang melakukan dosa. Kalau ulama melakukan dosa, dia tahu cara bertobat kepada Allah. Tapi kalau orang biasa, orang awam, tahu nggak cara bertobat yang benar? Sholat tobat, mandi tobat, niat doanya, baca doanya panjang lebar, di bulan apa aja, di hari apa aja. Orang awam, orang biasa nggak bisa seperti ulama. Kalau melakukan dosa, dia bisa menyucikan dirinya sendiri dengan ilmu. Sebab itu orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang apa? Orang yang apa? Orang yang ahli ibadah. Orang beribadah tanpa ada ilmu nggak sah. Sholat tidak baca niat, sholat tidak baca Al-Fatihah. Hadis Nabi SAW menyampaikan bahwasanya sholat itu dilihat dari Al-Fatihahnya. Makanya itu mesti belajar, penting itu menuntut ilmu. Makanya sebentar lagi ini pada lulus ini, ya Allah selalu berdoa, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Allah ampuni dosa-dosa kami, ya Allah beri kami keselamatan fid dunya wa dunya wal akhirah. Nggak bisa baca doa, baca aja Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, terus aja yang banyak. Ini supaya diampuni dan diberikan kemuliaan. Ya, nanti sebentar lagi lulus. Apa yang dikerjakan habis lulus? Cari kerja,
atau menikah dulu baru cari kerja, atau kerja dulu baru menikah. Tapi lebih bagusnya menikah dulu lah baru bekerja. Saya juga semangat dalam ibadah walaupun sakit, maksain tetap puasa saya tetap, apalagi sholat. Soalnya digigit nyamuk itu bahaya juga, DBD itu. Pemerintah kan lepasin nyamuk itu ya, nyamuk apa itu namanya itu, ada itu di berita itu, di Google itu, nyamuk peliharalah manusia, masih banyak orang kelaparan, nyamuk mau nggak usah dipelihara, ya dia bisa cari makan sendiri nyamuk. Itulah akhirnya kita digigit nyamuk masuk rumah sakit demam berdarah. Tadi yang khutbah pinter, puasa nggak puasa Syawal nggak ini, pada puasa nggak? Puasa, wah hebat. Iya, saya juga kalau kuat puasa saya, cuman karena itu ya bagaimana lah, yang kena penyakit demam berdarah itulah, tanya aja lah rasanya itu. Iya, itu kayak melayang gitu. Sempoyongan gitu, kayak mau itulah, pusing gitulah. Jadi puasa Syawal, yang khutbah juga puasa, insya Allah. Soalnya paling berat begitu, kalau makanya serem. Kalau jadi ulama itu harus niat betul-betul jadi ulama. Harus niat benar-benar jadi ulama, harus sungguh-sungguh ya. Dan yang bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat, di akhir zaman, cuman 3 golongan yang bisa berikan pertolongan di akhirat. Yang pertama para nabi-nabi, yaitu salah satunya Nabi Muhammad SAW. Apa dalilnya, hadisnya? Siapa yang banyak selawat, man ahya sunatin faqad ahabani, man ahabani kanal ma'afil jannah, kanal ma'ifil jannah. Siapa yang banyak mengikuti Nabi, yaitu selawat kepada Nabi, yaitu mengikuti sunnah Nabi, bersama Nabi di dalam surga. Yang kedua, orang syahid, membela perang, membela agama Islam, menolong. Contohnya ada orang jelek-jelekin Islam, kita tolong, nggak boleh kamu dosa, itu sudah syahid itu. Kamu bajingan, nggak boleh kamu menghina agama Islam. Nah itu sudah menolong agama juga. Contohnya ada kiai, ada ulama, ya dijelek-jelekin sama media, sama orang di SMS atau di komentar, kalau di YouTube ya komen, jelek-jelekin ulama. Kita boleh belain ulama, kecuali kalau ulama sesat. Ulama sesat nggak boleh dibela. Misalnya ulama sesat itu bagaimana? Yang dilarang oleh agama dia halalin, yang diharamkan dia halalin, yang halal dia nggak bolehin, yang haram malah dia bolehin. Tapi itu bukan ulama biasanya, penipu, berkodok agama. Karena ulama itu harus sekolah, dia harus punya titel pendidikan agama Islam, dia harus sarjana S1, S2, S3. Kalau dia nggak ada sarjana nggak boleh jadi ulama, sesat dia nanti. Sekolah sama siapa dia? Sama jin tomang. Manusia yang tidak belajar, tidak menuntut ilmu kepada orang, pada guru, itu dia belajar sama setan. Tiba-tiba laduni, nggak ada laduni tiba-tiba langsung. Laduni juga melewati proses, dia ketemu orang-orang ahli makrifat, orang-orang kasyaf, wali-wali Allah yang ahli ibadah, sholat berkali-kali kakinya kelihatan. Kalau wali-wali itu kelihatan dari kakinya, kalau kalian tahu tuh ada bekas-bekas ruku, sujudnya, kakinya yang dilihat. Kalau jidat kan bisa digosok-gosok di tembok atau pakai batu. Ya kan, batu cincin gini-gini biar hitam, biar dikilain sujudnya, ahli sujud kan. Tapi kalau kaki kan nggak bisa dibikin-bikin, ada bekas. Kalau sujud namanya apa itu? Kalau sholat apa, rakaat terakhir apa namanya? Duduk apa namanya itu? Yang begini duduk apa namanya? Tahiyatul ya, duduk tahiyat. Ya, namanya duduk tahiyat. Kan posisinya begini nih. Pasti kan yang bekas tandanya
ada bulat 2 di situ. Ya di tumit ya. Di apa, di mata kaki ya. Nah, itu kelihatannya dari situ. Tuh Ustadz Mukti Habib Idrus, nih Habib Abdul Qadir juga. Ya kalian juga ada banyak itu. Ada yang jidatnya hitam. Yang penting hatinya nggak hitam lah. Ya itu aja. Banyakin teman. Berbuat baik, karena Allah itu tergantung perasaan kita. Kalau kita seuzon, kita sama orang itu pemerintah pemilihannya curang, KPU-nya curang, udah kita jangan ikut-ikutan, kita lebih baik diam. Yang namanya taat itu diam. Itu gurunya, ustadznya kerjaannya makan tidur, udah diam, jangan komen, jangan berpikiran yang jelek-jelek. Ya enggak, nanti pikiran kita jelek terus nanti kepada Tuhan. Kok dikasih motor, padahal alhamdulillah dikasih motor. Masih banyak orang yang nggak punya, orang yang masih jalan kaki, orang yang susah, yang miskin. Kok ini makanannya nggak enak, contohnya masih ada orang yang nggak makan kan? Hujan, alhamdulillah adem, jadi puasanya enak, tidurnya. Kalau puasa itu memang mesti tidur supaya kita nggak menjauhkan daripada perbuatan dosa. Takutnya kita ngomongin orang puasa-puasa kan, itu tahu nggak si Anu baru beli kulkas, baru beli TV, dapat uang dari mana dia? Koruptor, korupsi. Jangan. Oh dia maling ya dia. Itu bukan urusan kita, itu kan urusan Allah. Lu tetangga punya mobil baru, kitanya meriang, demam ke Sumet. Baru gua punya motor, dia udah punya mobil. Pasti dia melihara apa yang ngepet itu tuh. Ya, apa namanya, ilmu apa itu namanya? Ilmu babi ngepet. Jagain lilin tiap malam. Pantesan di rumahnya itu ada lilinnya itu. Jadi kita jangan suuzon. Yang penting kita jadi orang yang soleh, orang yang selamat ya. Silaturahmi, ketemu teman, ketemu saudara, keluarga, orang yang lebih kaya, yang lebih mampu, orang yang lebih tua disalam. Yang merasa alim, ustadz, ulama, ya, tapi nggak ada akhlak sama orang yang lebih tua, ya orangnya sepuh. Karena orang pintar itu bisa dikalahkan dengan orang yang ahli ibadah, tapi orang yang ahli ibadah itu bisa dikalahkan dengan orang yang berilmu. Makanya harus berilmu ya. Udah selesai, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat, diberikan kita kekuatan iman, diberikan kekuatan untuk beribadah, dan diberikan rezeki, diberikan kekayaan fid dunya wa dunya wal akhirah, diberikan keselamatan fid dunya wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.